Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar melalui platform Merdeka Mengajar, aksi nyata Merdeka Belajar. Sebelumnya kita kenalan dulu ya. Saya Hena Malini, guru SDN Sigidong 03, Kecamatan Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Modul Merdeka Belajar ada 5 macam, yaitu yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Modul yang pertama adalah mengenali diri dan memahami diri sebagai pendidik. Sebelum kita memerdekakan siswa untuk belajar, kita harus memerdekakan diri sendiri, yaitu dengan memahami dan menghayati diri sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar, menyelaraskan peran guru yang relevan dengan konteks murid dan zaman, serta sebagai guru kita harus bertutur kata lembut, mendengarkan pendapat siswa, memotivasi mereka agar gemar dan senang belajar. Lantas, bagaimana mendidik dan mengajar pada kurikulum Merdeka Mengajar ya? Pada modul 2 kita belajar tentang mendidik dan mengajar. Perlu kita ketahui bahwa sistem pengajaran zaman kolonial yang masih kita pakai sampai saat ini perlu kita rubah. Sistem pengajaran tersebut diantaranya adalah yang pertama, meminta murid berdiri di depan kelas ketika lalai mengerjakan tugas. Yang kedua, murid harus duduk rapi menghadap ke depan dengan suasana hening. Yang ketiga, melakukan perankingan berdasarkan nilai pengetahuan. Yang keempat, menyeregamkan pembuatan tugas. Yang kelima, memukul murid karena tidak mengerjakan tugas. Selanjutnya adalah modul 3, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Dalam proses pendampingan terhadap murid, kita harus menyesuaikan dengan kodrat keadaan, yang mana kodrat keadaan ini terbagi menjadi 2, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama, yakni disesuaikan dengan zaman anak tersebut berkembang. Dalam hal ini, tidak ada individu yang sama dan zaman terus bergerak dinamis. Menurut Ki Hajar Dewantoro, dalam melakukan pembaharuan yang terpadu, hendaknya bahwa kepentingan anak-anak baik yang mengenai hidup pribadi maupun kemasyarakatannya jangan sampai meninggalkan kepentingan kodrat keadaan, dalam hal ini kodrat alam maupun kodrat zaman. Dalam mendampingi murid, guru juga harus menerapkan azas trikon, yakni untuk menuju pembelajaran yang berpihak pada murid. Azas trikon tersebut adalah kontinu, konvergen, dan konsentris. Kontinu adalah pengembangan yang secara berkesinambungan dilakukan terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Konvergen adalah pengembangan yang dilakukan dapat berasal dari berbagai sumber di luar, bahkan dari praktik pendidikan di luar negeri. Konsentris adalah pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Modul yang keempat adalah mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dalam implementasi kurikulum Merdeka Mengajar, guru hendaknya dapat mendidik dan melatih budi pekerti dengan yang pertama, melatih keberanian berpendapat atau olah akal. Yang kedua, mengasah perasaan dan perilaku atau olah akal. Yang ketiga, memunculkan kehendak atau olah karsa. Yang keempat, pendidikan dapat mempengaruhi bagian intelligible dan bagian biologis muridnya. Selanjutnya yaitu modul 5, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan, yaitu
Yang pertama, pendidikan sebagai tuntunan, bahwa sudah tidak zamannya guru mendikte muridnya. Kemudian yang kedua, setiap murid memiliki kodrat, kekuatan, potensi yang berbeda-beda, bahwa murid memiliki perbedaan yang berdasarkan kodrat alam dan kodrat zamannya. Yang ketiga, pendidikan tidak dapat berkehendak atas kodrat, kekuatan, dan potensi murid. Yang keempat, menerapkan sistem Among dan semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Sungtulodo, Ingmatya Mangunkarso Tuturi Handayani. Berikutnya adalah menerapkan pembelajaran proyek serta digitalisasi pembelajaran. Terdapat trisentra pendidikan, yaitu yang pertama adalah keluarga. Karena keluarga adalah pendidikan pertama seorang anak, tempat tumbuh anak yang dapat berpengaruh terhadap pendidikan anak. Pendidikan keluarga menjadi dasar pendidikan seorang anak, terutama pendidikan nilai agama, bersikap, berperilaku budi pekerti, dan cara pandang terhadap sesuatu. Yang kedua adalah sekolah. Sekolah merupakan rumah kedua bagi anak yang menyediakan pendidikan berbagai ilmu pengetahuan, keterampilan, budaya, dan juga budi pekerti. Yang ketiga adalah masyarakat. Pendidikan di lingkungan masyarakat layaknya keluarga dan sekolah yang sangat berpengaruh terhadap pendidikan anak, yakni tentang bagaimana anak bergaul dan berteman. Demikianlah aksi nyata saya dalam penyebaran pemahaman dengan topik Merdeka Belajar. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.